menjelang Muktamar NU ke-35, warga Nahdiyin dan pemerintah harus waspada. Nahdlatul Ulama tak boleh lagi dipimpin oleh orang macam Miftahul Akhyar yang terindikasi masih memegang faham berbahaya, tidak menerima keputusan final bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Presiden Soekarno adalah waliul amri ad-daruri bisyauq. Presiden katakanlah wali amri ini ad-daruri, tapi yang darurat. Pak Karno salah satu contoh waliul amri ad-daruri bisyauq. Kalaulah Pak Karno sudah mendapatkan gelar waliul amri ad-daruri bisyauq, lalu bagaimana selanjutnya dan sampai sekarang? Apakah bukan ad-darur min Presiden Soekarno? Wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi bagaimana cara kita memperlakukan demokrasi yang ada? Ya kita harus perlakukan kalau demokrasi ini bukan sistem Islam. Nah bagaimana memperlakukan sesuatu yang bukan dari Islam? Ya kita tolak. Artinya paling tidak semua itu waliul amri ad-daruri semua. Anehnya kenapa hal-hal yang darurat kok diingoni? Padahal istilah darurat harus dihilangkan. Ad-darar yuzal. Tapi ini diingoni sampai sekarang, dan mungkin nanti pilpres yang akan datang pilpres selanjutnya. PBNU hasil Muktamar Lampung tahun 2021 bisa dikatakan adalah periode kecelakaan bagi warga Nahdiyin khususnya dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya, di mana seseorang yang masih mendambakan sistem pemerintahan Islam atau khilafah bisa tegak di bumi Nusantara justru menempati posisi sebagai pimpinan tertinggi dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, jam'iyah besar yang telah berikrar setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan cuma berikrar setia, bahkan semua orang di dalamnya pun juga telah bersumpah siap menumpahkan darah jika ada pihak manapun yang ingin coba-coba mengganti ideologi negara, merubah bentuk negara mengatasnamakan apapun juga, termasuk mengatasnamakan agama. Itulah mengapa Muktamar NU di Lampung bisa dikatakan sebagai peristiwa kecelakaan bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebab dalam hasil muktamar tersebut, para kiai dan seluruh warga Nahdiyin telah kecolongan menempatkan seseorang sebagai pimpinan tertinggi Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ternyata orang itu masih tidak menerima ijtihad dari seluruh ulama NU bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila adalah final. Bukan lagi negara yang berdiri karena darurat, terpaksa menerima karena belum mampu mendirikan sistem negara dengan berbentuk khilafah Islamiyah. Dalam pantauan kita, setidaknya terjadi 2 kali seorang Miftahul Akhyar menampakkan kedok aslinya sebagai pemuja khilafah dan masih tidak terima dengan keputusan final bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berdasarkan Pancasila, yang kedua-duanya terjadi di acara besar. Pertama, ketika dalam acara pembukaan Halaqah Fikih Peradaban Nahdlatul Ulama, dan yang kedua terjadi di acara Harlah Muslimat NU, dan itu ia sampaikan di hadapan Presiden Republik Indonesia. Hampir semua orang tidak ada yang menyadari maksud terselubung dari apa yang disampaikan oleh Miftahul Akhyar, sebab ia memang tidak secara terang-terangan menyampaikan ketidaksetujuannya atas sistem negara berdasarkan Pancasila. Seperti ketika ia berpidato pada acara Harlah Muslimat NU di Jakarta, alih-alih mengkritik kelompok yang menentang dan suka menghina pemerintah, kritiknya tersebut pun dibumbui dengan istilah negara darurat karena tidak berdasarkan syariat Islam atau khilafah. Sampai Rasulullah menyatakan, isma'u wa ati'u, dengarkan sungguh-sungguh dan taati apa yang sudah menjadi keputusan-keputusan para pemimpin kalian. Pemimpin bisa pemimpin organisasi, bisa pemimpin negara, karena negara pemimpin ada termasuk ulil amri. Walaupun Indonesia bukan negara yang berdasar Islam, berdasar agama, tapi secara darurat mereka adalah pemimpin kita yang harus kita taati. Oleh karena itu, barang siapa yang memuliakan para pemimpin dalam segala lapisan, maka Allah akan memuliakannya.
Pidatonya seolah sedang membela, mengkritik pihak-pihak yang selalu menghina dan memusuhi pemerintah. Namun diksi yang disampaikan oleh Miftakul Akhyar sangat jelas bahwa negara kita, Republik Indonesia, dalam pandangan dia sebagai Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, adalah bentuk negara darurat. Arti darurat di sini adalah negara yang terpaksa diterima keberadaannya karena umat Islam dinilai belum mampu mendirikan negara berdasarkan syariat Islam atau khilafah. Yang mana pemikiran Miftakul Akhyar ini ada kemiripan dengan Imam Jumbo Rizik Syihab, di mana sewaktu-waktu jika umat Islam dinilai sudah mampu untuk mendirikan sistem pemerintahan khilafah, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila bisa digantikan oleh mereka. Dan pemikiran Miftakul Akhyar tentang ketidaksetujuan dia dengan sistem negara berdasarkan Pancasila akan sangat jelas ketika kita mendengarkan pidatonya dalam pembukaan halaqah fikih peradaban Nahdlatul Ulama, di mana ia secara terang-terangan menganggap semua presiden Republik Indonesia statusnya adalah pemimpin darurat atau pemimpin yang sifatnya hanya sementara. Yang kata Miftakul Akhyar, pemimpin darurat kok terus dipertahankan sistemnya? Padahal semua yang bersifat darurat atau sementara harus segera dihilangkan dan kemudian diganti dengan sistem yang seharusnya. Ternyata dan terbukti bahwa Wahab dengan lantang menyatakan bahwa Presiden Soekarno adalah waliul amri ad-daruri bisyauka. Presiden katakanlah wali amri ini ad-daruri, tapi yang darurat. Pak Karno salah satu contoh waliul amri ad-daruri bisyauka. Kalaulah Pak Karno sudah mendapatkan gelar waliul amri ad-daruri bisyauka, lalu bagaimana selanjutnya dan sampai sekarang? Apakah bukan ad-daruri min Presiden Soekarno? Kalau dari segi kecakapannya kan beliau sudah diakui oleh dunia. Ke bawah ini apa? Artinya paling tidak semua itu waliul amri ad-daruri semua. Anehnya kenapa hal-hal yang darurat kok diingoni? Padahal istilah darurat harus dihilangkan. Ad-darar yuzal. Tapi ini diingoni sampai sekarang, dan mungkin nanti pilpres yang akan datang, pilpres selanjutnya masih tidak beranjak daripada sebutan waliul amri ad-daruri bisyauka. Ini pertanda bahwa memang kita sedang lemah dalam ilmu pengetahuan, lemah dalam memahami syariat-syariat agama, lemah dalam segala hal. Lemahnya umat Islam yang menurut Miftahul Akhyar menjadi penyebab umat Islam terus membiarkan dan memelihara sistem negara serta pemerintahan darurat, menjadi bukti nyata bahwa seorang Miftahul Akhyar tidak bisa menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan masih bermimpi mendirikan negara Islam atau khilafah. Yang ini semua jelas bertentangan dengan keputusan para kiai dan seluruh warga Nahdlatul Ulama yang telah menerima secara final bahwa bentuk dan ideologi negara adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itulah, tidak mengherankan jika Miftahul Akhyar dalam rekam jejaknya, dia mendukung ormas bajingan bentukan Imam Jumbo Rizik Syihab yang telah diharamkan keberadaannya oleh negara karena dia dan ormas bajingan itu memang memiliki visi yang sama, yakni ingin menegakkan sistem pemerintahan khilafah di bumi Nusantara, menghapuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, hasil perjuangan para pendiri bangsa. Rekam jejak Miftahul Akhyar yang sudah terang benderang tidak bisa menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan masih bermimpi untuk mendirikan negara Islam atau khilafah, tidakkah menjadi pukulan telak bagi para kiai sepuh yang dahulu memilih Miftahul Akhyar sebagai Rais Am pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sekarang sudah mulai terlihat watak aslinya, membuat berbagai kekisruhan yang berakibat terkoyaknya marwah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Posisi Rais Am yang dalam tradisi NU adalah posisi sakral, dihinakan oleh Miftahul Akhyar dengan dikempatkan sebagai jongos Baklawi Yaman, sehingga warga Nahdiyin akar rumput pun tidak segan menghujat Rais Amnya. Satu hal yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Karena itulah, agenda Muktamar NU ke-35 yang akan segera digelar, diharapkan para kiai sepuh anggota Ahwa tidak lagi memilih Miftahul Akhyar sebagai pimpinan tertinggi Jam'iyah jika tidak ingin melihat NU di masa mendatang semakin hancur marwahnya, karena dipimpin oleh manusia yang sejatinya sangat tidak layak memimpin Jam'iyah besar Nahdlatul Ulama, salah satu benteng terkuat dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.